Ini katanya tim Lentera Malam di balik layar ternyata sempat ngeliat review hotelnya dari Google Review ya. Apa nama hotelnya? Gue penasaran deh. Nama hotelnya apa? Iya ada, bener. Bener-bener sampai dia kayak cerita aja nih. Hotel jadul, suasana serem, fasilitas nol besar. Ya ampun. Pas mereka pergi ke warung itu kan posisinya gue bertiga nih bang di kamar, dia kan berdua sama temennya. Si temen gue ini, si Rina ini ceritanya mau ngambil HP bang, yang ada di atas kasur. Temen gue lagi ngerogoh belakang kasur, katanya dia megang tangan, kayak megang tangan gitu yang katanya perlu koreng. Dia nengok ke atas, gue juga berdua ini ikut ngeliat juga kan ya. Pas gue nengok, bener bang ada perempuan itu lagi bang. Akhirnya gue teriak-teriak lah sama temen-temen gue sambil lari ke depan. Mungkin karena suara gue bertiga kenceng, itu sampai ada dua penghuni yang lagi check in itu keluar bang dari kamarnya. Gue langsung ceritain lah bang semua yang gue alamin di hotel itu. Ternyata dua penghuni ini sama bang, sama-sama digangguin nih sama sosok perempuan ini. Sampailah di jam 1 nih gue lapar bang, gue mesen GoFood lah. Nah tapi yang anehnya ini si drivernya ini kayak terburu-buru gitu bang. Terus driver buru-buru cabut gitu aja bang. Oke, habis ngasih langsung cabut. Iya, nggak ngomong apa-apa langsung pergi gitu aja. Nah tadi kan pas gue turun ke bawah itu kan ngambil GoFood itu gue lewatin pos security ya bang. Nah di pos security itu pas gue turun nggak ada orang bang, nggak ada orang sama sekali. Nah tapi pas gue mau ke atas nih bang, gue lihat ada bapak-bapak bang, pakai kemeja warna hitam. Dia nunjukinnya itu tanpa kepala bang. Terus kepalanya itu dipegang sama dia, dijambak-jambak gitu. Hah? Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Buat kalian nih yang lagi liburan dan cari hotel murah, mending gue saranin buat kalian lihat dulu di review atau ulasannya di Google guys. Daripada kalian yang harusnya bisa liburan dan istirahat dengan tenang, malah harus ngalamin kejadian horor kayak cerita narasumber gue kali ini. Pulang dari hotel malah harus diruqyah. Gue udah kayak sales itu ya, travel ya, sales hotel ya. Tapi lanjut aja. Yaudah, biar nggak lama langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya namanya Alia. Kita langsung tanya dulu aja. Alia, apa kabar? Baik bang. Baik ya. Baik. Nah ini katanya Alia pernah nginep di Hotel Angker nih yang ada di Jogja. Yang dimana niatnya itu liburan, tapi pulang dari hotel itu malah Alia dan juga teman-temannya harus diruqyah. Iya Bener bang, itu? bener bang. Kenapa tuh? Ya jadi awalnya ya gue rencana liburan aja bang, liburan biasalah ke Jogja. Kita nyari hotel murah di sana. Sampai di depan hotel kita juga udah merasa janggal bang. Kenapa tuh? Ya karena dari basement aja hotelnya udah kelihatan serem banget bang, nggak ada lampu gitu bang, gelap dan banyak patung-patung aneh di lobi. Iya. Bentuknya apa patung? Ada yang kayak adat-adat Jawa gitu, ada perempuan-perempuan sama lukisan-lukisan Jawa lah bang. Oke. Karena liburannya kan wajar aja ya ke Jogja. Iya. Ya. Nah, berapa lama nih nginep di hotel itu? Itu sekitar 7 hari bang Gong. 7 hari? 7 hari. Oh lagi liburan panjang ya? Iya. Oh ya, ini katanya tim Lentera Malam di balik layar ternyata sempat ngeliat review hotelnya dari Google Review ya. Dan banyak komentar, nggak tahu banyak ya, tapi ada komentar yang bilang kalau hotel ini memang angker nih guys. Itu benar? Bener. Apa nama hotelnya? Gue penasaran deh. Nama hotelnya apa? Iya ada, bener. Coba kita lihat. Ini nggak bakal ditampilin nih guys, tapi gue pengen lihat reviewnya. Bener anjir. Ini ada beberapa nih. Bener-bener sampai dia kayak cerita aja nih.
Ini bener-bener ada yang cerita ini, ada yang ceritain panjang banget ini. Ya Allah, panjang banget. Hotel jadul, suasana serem, fasilitas nol besar. Ya ampun. Oke. Ini bener-bener udah banyak banget guys yang review ya hotel itu ya. Oke. Tapi Alia sendiri sempet kesana lagi gak? Enggak bang. Nggak Ya pernah nggak lagi? berani bang gua. Udah nggak berani lagi Nggak sampai berani. setrauma itu ya? Iya. Karena Oke. gue baru pertama kali ngelihat yang kayak gituan bang. Oh, ngeliat hantu atau penampakan di situ Iya, tuh? waktu itu gue baru pertama kali ngeliat. Pertama kali ya? 2021. Iya. Oke, penasaran nih gue sama ceritanya. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam. Ada di @lentarmalam.id atau hubungi nomor yang ada di atas gue ini. Oke guys, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Alia mengenai hotel yang udah terkenal angker dan ada di Google Review. Kalian simak video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi awalnya itu di tahun 2021 bang. Gue rencana pergi liburan sama teman-teman gue. Gue liburan berlima bang sama temen gue. Di situ ada gue, Putri, Siti, Rina sama April. Singkat cerita, gue bikin jadwal lah bang buat pergi liburan ke Jogja ini. Akhirnya gue dapet nih bang, waktunya itu di tanggal 12 Februari. 12 Februari. Nah, di tanggal 12 Februari itu, sebelum berangkat itu kita tuh ngumpul dulu di rumah gua. Itu sekitar jam 6-an lah bang, jam 6 pagi. Nah, di rumah gua itu, kita itu ngumpul itu sekitar 1 jaman lah. Karena jam 8 itu kita berangkat dari, bisnya itu berangkat dari Terminal Depok ke Terminal Giwangan. Singkat cerita, dari rumah gua tuh jam 7-an lah bang ke Terminal Depok. Nah, sampai Terminal Depok, ternyata bisnya itu kena delay karena ada trouble di bannya bang. Bannya bocor. Jadi ya gua akhirnya itu berangkat itu sekitar jam 9-an lah. Nah, di jam 9-an kita berangkat, Terminal Giwangan. Itu sampai Terminal Giwangan itu jam... ya habis maghrib lah bang, jam 6-an lewat gitu. Nah, sampainya di Terminal Giwangan, gue turun lah nih dari bis. Nah, kita turun. Abis itu gue langsung buka aplikasi, nyari hotel lah buat kita nginepin itu. Nah, terus akhirnya gue nemu nih bang salah satu hotel di... Nggak pakai lama, abis pesen hotel itu, gue langsung berangkat nih bang dari Terminal Giwangan ke hotel tersebut. Nah, gue itu pesen taksi online lah bang ke hotel itu. Dan tuh kita jalan naik taksi online sampailah di depan hotel. Di depan hotel itu basement ya bang. Nah, di basement itu ada gerbang, samping gerbang itu ada pos security bang. Cuma di pos security itu nggak ada orang yang jaga, kosong gitu aja. Nah, habis itu di lurus lagi tuh ada parkiran. Habis parkiran, di ujung parkiran itu ada rumah. Ya gue nggak tahu itu rumah warga atau rumah pemilik hotel bang. Tapi yang gue sering lihat itu kan di ujung itu ada jemuran. Nah, di jemuran itu jemurin spray selimut yang milik hotel itu. Tuh. Jadi basementnya itu space-nya itu ngamplang gitu bang. Ngamplang ke depan jalan raya. Di basement itu pas kita nyampe itu, ya gue udah punya feel yang gak enak sebenarnya. Karena dari basement itu ya udah kelihatan serem bang, soalnya nggak ada lampu sama sekali di parkiran basement itu. Kalau bentuk hotelnya gimana? Ingat gak? Jadi hotelnya ya gitu dong bang, kecil sih bang, cuma 2 lantai lah. Tapi kayak bukan rumah, bukan? Bukan, bangunannya
kotak gitu ke atas. Jadi tuh karena nggak ada lampu, jadi tuh dia ngandelin cahaya itu dari luar hotel aja. Nah, di belakang pos security itu, oh ya by the way itu hotel cuma 2 lantai kan ya bang. Jadi nggak ada liftnya juga. Jadi cuma ada akses tangga aja buat naik ke atas. Karena udah capek lah ya bang dalam perjalanan tuh, ya gue langsung ke atas lah. Nah, jadi ruang resepsionisnya ini, lobbynya ini ada di lantai 1. Jadi gue harus naik tangga dulu untuk ke resepsionis. Oke. Gue naik, gue langsung gak pakai lama, gue pesen kamar, check in. Dan nih bang, dapet dah kita kamar. Nah kamarnya itu sebelah-sebelahan. Ya gue dapet kamar 106 sama 107 lah bang. Kan nyewa 2 kamar ya bang. Jadi yang satu itu kamar itu diisi 3 orang temen gue. Dan yang satu lagi tuh gue cuma berdua bang sama temen gue si Rina ini. Nah jadi nih di lobby itu ada ruang resepsionis kan ya bang ya. Di depan resepsionis itu ada bangku sofa 2. Nah, abis itu kita belok ke kanan lah bang, buat ke arah kamar. Nah, belok ke kanan itu ada lorong. Nah, di situ tuh di lobi sampai di lorong itu tuh isinya tuh patung-patung sama lukisan-lukisan aneh gitu bang. Yang buat gua sama teman-teman gua tuh makin punya perasaan yang gak enak gitu lah. Karena ya patung-patung itu aneh banget bang, kayak ngeliatin gua berlima gitu. Jadi pas jalan ke kamar gitu. Pas di lorong itu di sebelah kanan itu ada aula. Kayak aula kecil gitu lah ya bang. Terus di sebelah aula itu ada tangga buat menuju ke lantai 2. Cuma dari bawah itu kan kelihatan ya bang, itu tuh gelap banget bang lantai 2, kayak nggak ada penghuninya aja gitu. Selalu gelap lah di setiap malamnya. Nah, udah tuh kita sambil jalan dari lorong itu keluar lorong itu ada tempat breakfast. Lurus lagi barulah tuh bang kamar-kamar. Nah kita disitulah bang kamar kita. Kita masuk kamar lah bang, kita packing, kita rapi-rapi. Abis itu kita mutusin buat istirahat karena udah capek banget di perjalanan itu. Kita langsung istirahat. Terus besokan harinya gue sama teman-teman gue ini mau pergi lah bang jalan-jalan, muter-muter Jogja. Itu gue pergi tuh sekitar jam 9 pagi lah bang, sampai jam 11-an malam. Nah gue pergi ke Malioboro lah gitu, ke Parangtritis dan lain-lain lah pokoknya. Gue pulang nih bang di jam 11 itu, baru buka gerbang ya bang. Gue berlima ini denger ada suara rintihan gitu bang, rintihan perempuan nangis. Nah pas gue denger itu ya gue berlima ini saling tatap-tatapan bang, sambil ngeliatin kanan kiri. Ya emang gak ada siapa-siapa, ada cuma gue berlima ini doang. Karena dengar suara itu gue berlima ini takut lah bang ya kan. Gue buru-buru nih berlima naik ke atas buat biar ke kamar. Dan tuh gue buru-buru naik ke atas. Nah sampai di atas bang, gue sama teman gue ini si Rina ngelihat bang ada kakak-kakak gitu di bangku sofa yang depan resepsionis. Nah gue ngelihat ada perempuan lagi nunduk aja itu pakai baju krem ya putih ke krem-kreman gitulah. Tuh gue lihat tuh lagi nunduk sambil nangis segukan gitu bang. Sendiri dia? Sendiri. Ya orang check in kali, apalagi berantem sama pasangannya, apalagi ada masalah keluarga gitu kan. Ya gue nggak hirauin, gue terus aja jalan ke kamar. Nah sampai di kamar, temen gue si Rina ini nyeplos bang ke depan gue sama teman-teman gue. Kesiannya itu kakak yang tadi nangis sampai sesegukan gitu, kayak lagi terpuruk banget katanya gitu kan. Dijawab lah sama temen gue nih, kakak-kakak yang mana gitu, orang gak ada siapa-siapa kok di resepsionis. Nah gue langsung jawab dong, karena gue lihat juga kan, itulah yang tadi nangis sesegukan di depan resepsionis tuh yang di bangku sofa, masa lu pada gak lihat? Nah kagetnya gue tuh sama Rina tuh, teman gue ini si Siti bilang, lu jangan halu deh gitu kan, orang gak ada siapa-siapa dari tadi, malah gue lihat lu tuh pada ngeliatin patung-patung yang ada di lobi kayak gitu. Nah habis itu ya gue sambil bingung dalam hati, gue bilang masa iya sih gue berdua ini halu, karena ya gue ngelihat jelas banget emang ada perempuan di situ kan. Iya. Nah udahlah gue nggak hirauin.
Akhirnya gue tidur lah bang, teman-teman gue balik ke kamarnya masing-masing. Besokan harinya itu gue sendiri bang yang ngalamin. Jadi waktu itu sekitar jam 6 sore lah, gue niat mau mandi nih bang. Gue jalan nih ke kamar mandi nih, ke arah kamar mandi. Nah pas gue lagi jalan itu gue ya denger bunyi wastafel bang, keran airnya itu kayak dinyalain gitu bang. Tapi pas gue lihat itu airnya nggak nyala, kering juga itu wastafel. Nah pas gue nengok ke arah shower bang, itu gue kaget banget bang, itu ada perempuan pakai baju krem melototin gue. Dia melototin ke arah gue. Ya karena gue kaget ada perempuan melotot gitu, gue langsung merem bang sambil teriak. Ya sambil gue berharap temen gue dengar suara teriakan gue nih, nyamperin gue. Alhamdulillahnya bener aja bang, temen gue nyamperin gue, nepuk pundak gue. Nah pas temen gue nepuk pundak gue itu, gue langsung melek, itu perempuan udah gak ada bang. Setelah kejadian itu malamnya gue demam bang. Habis demam itu ya udah besokan harinya ceritanya teman-teman gue ini ngajak gue lah bang buat jalan-jalan lagi. Itu jam berapa? Jam 1-an lah, jam 1 siang. Ya karena kejadian semalam itu yang gue bilang gue demam itu, ya gue mutusin buat nggak ikut bang. Sendiri nih. Jadi gue milih mutusin buat sendiri di hotel nunggu mereka aja, gitu kan. Gue bilang sama temen gue, ya udah lu aja yang pergi, gue nggak usah gitu. Gue di sini nungguin aja gitu kan. Ya udah akhirnya mereka berempat pergilah bang jalan-jalan itu dari jam 1 siang. Terus mereka itu pulang itu jam 3 pagi baru pulang ke hotel. Jam 3 pagi? Iya. Ya gue tanya dong kenapa pulang jam 3 kan gitu kan, lama banget. Katanya sih dari Borobudur. Nah habis dari Borobudur tuh pada ngecil lah bang sampai pagi gitu. Baru pulang. Nah dari jam 1-an itu gue gak ngalamin apa-apa bang. Sampai jam 3 pagi tuh? Enggak bang, sampai jam 10 malam. Oke, kenapa pas sampai jam 10? Nah di jam 10 malam ini gue denger bang ada suara gamelan gitu dari arah depan kamar gue. Ada suara gamelan sama suara orang lagi nyinden gitu. Ya gue pikir kan gue lagi di Jogja ya bang, suara gamelan itu kan ya umum gitu ya, wajar lah gitu. Apalagi nyetel musik dari pihak hotelnya gitu kan. Ternyata ya udahlah gue nggak hirauin. Sampailah di jam 1 nih gue lapar bang. Gue mesen GoFood lah. Akhirnya nyampe nih GoFood gue itu di jam 1-an malam. Yaudahlah gue pas GoFood gue nyampe, gue ke bawah nih bang, turun niat mau ngambil makanan gue. Nah pas gue keluar kamar itu gue udah denger suara perempuan lagi ketawa gitu bang. Itu suaranya nyaring banget. Cuma ya karena GoFood gue udah nyampe di bawah nih, gue beraniin diri lah bang buat tetap turun ke bawah. Gue nggak ngeliat kemana-mana, gue udah jalan aja ke bawah. Dan itu gue jalan sampai di tangga itu, pas mau turun itu gue ngerasa nih bang kayak ada yang niup belakang kuping gue sini. Itu tambah takut dong gue, karena takut itu gue celingak-celinguk kan, itu benar-benar gak ada orang. Nah gak ada orang, ya udahlah gue tetap turun ke bawah sambil jalan cepet lah ke bawah. Nah akhirnya gue nemuin nih si driver. Pas gue udah ketemu driver, gue ambil nih makanan nih bang. Nah pas gue ambil makanan itu, si driver ini ngomong bang sama gue, "Loh mbak nginep di sini, kok mau sih nginep di sini? Ini kan hotel serem banget," kata dia gitu kan. Pikir ini mungkin orang sini asli gitu yang lebih tahu hotel ini. Ya gue cuma jawab, ya karena hotelnya lebih murah aja bang, makanya gue nginepnya di sini gitu. Udah gitu ya udah aja, abang-abangnya langsung cabut gitu aja bang. Nah tadi kan pas gue turun ke bawah itu kan ngambil GoFood itu, gue lewatin pos security ya. Nah di pos security itu pas gue turun gak ada orang bang, gak ada orang sama sekali. Nah tapi pas gue mau ke atas, gue lihat ada bapak-bapak bang, pakai kemeja warna hitam kayak security sama satpam komplek gitu bang. Ya tahu kan ya kayak gitu deh bentukannya. Ya spontan karena gue ngeliat ada orang di situ, gue sapa lah bang. Gue sapa, "Mari pak." Tapi yang anehnya bang, ini orang nengok ke arah gue itu juga nengoknya tuh slow mo banget. Slow mo nengok ke gue,
cuma ngangguk-nganggukin kepala doang. Ya karena gue ngeliat respon dia yang cuma nganggukin kepala, gue bales respon baliknya itu cuma senyum bang sambil jalan ke atas. Udah tuh bang, gue lanjut jalan ke atas. Nah sampai di tangga itu, di anak tangga terakhir, gue kan jalan itu sambil ngeliat ke atas ya bang. Itu gue ngeliat bang sosok kuntilanak yang gue lihat kemarin itu bang, yang di kamar mandi. Tapi itu bener-bener bang itu lebih jelas banget gue ngeliatnya kan. Kalau misalnya yang di kamar mandi itu gue cuma ngeliat dia melototin gue, terus gue merem kan ya bang, sambil teriak. Cuma kalau ini bener-bener jelas banget mukanya. Itu dia tuh sambil senyum bang, itu lebar banget bang senyumnya tuh sampai ke bawah telinga gue tuh bang. Nah abis itu gue kaget, shock ya kan, gue mau teriak, ceritanya gue mau minta tolong itu kayak ketahan gitu bang, gak bisa keluar apa-apa. Pas gue nge-freeze gitu, ya udah nggak lama kemudian gue nggak sadarin diri. Nah gue nggak sadarin diri. Abis itu gue tiba-tiba kebangun, itu udah ada di kamar bang, dan udah ada teman-teman gue juga. Nah di situ teman-teman gue pada cerita, katanya gue itu tiduran di tangga itu bang, di lobi. Padahal pingsan ya? Iya itu padahal pingsan. Nah katanya jadi ada penjaga nemuin gue tuh lagi tiduran di situ. Mungkin karena panik atau apa, jadi tuh pihak hotel itu nelpon teman-teman gue lah bang, ngasih tahu kalau misalnya gue pingsan atau apa, nggak tahu lah ya. Dia bilang pokoknya gue ditemuin tiduran di tangga itu. Ya gue denger temen gue cerita begitu, gue ceritain lah bang apa yang gue alamin tuh. Kalau misalnya gue tuh niatnya mau ngambil GoFood. Nah habis dari ngambil GoFood gue ketemu bapak-bapak di pos security. Ya udah gue pas ke atas gue ngeliat sosok, gue ceritain tuh gue ngeliat sosok Kunti yang gue lihat di kamar itu. Iya. Cuma lebih serem banget, gue bilang gitu. Sampai gue mau teriak aja, gue kayak nggak bisa ngeluarin suara gue. Udah gitu, udah gue cerita ya udahlah. Seketika hening, pada ngelupain itu, temen gue nyuruh gue buat istirahat lagi bang. Nah udah temen gue pada balik ke kamar masing-masing, gue juga istirahat. Nah besokannya itu, jadi ceritanya ya kayak biasa lah. Gue jalan-jalan sama teman-teman gue itu keliling Jogja ya bang. Itu gue pulang tuh jam 9-an malam bang. Gue berlima pulang jam 9-an malam. Itu nggak kejadian apa-apa jam 9. Nah ya jam malam lah bang, jam 1 jam 2 gitu kan gue lapar pada ya. Jadi temen gue ini si Putri sama si April ini mesen makan bang, mesen GoFood lah buat kita semua makan. Gak lama GoFoodnya nyampe bang. April sama si Siti ini mau turun ke bawah bang, ngambil makanan. Nah tapi yang anehnya ini, si drivernya ini kayak terburu-buru gitu bang. Oke, iya paham. Jadi dia dari aplikasi itu ngechatin terus, minta ditransfer duluan. Minta ditransfer, terus dia ngirimin nomor rekeningnya. Pokoknya minta ditransfer lah gitu. Harusnya cash ya berarti ya? Ya tadinya kita mau bayar cash, cuma tuh driver minta buru-buru gitu. Ya temen gue pikirannya udah kemana-mana lah bang. Ada apa nih kok kayaknya buru-buru banget ini driver gitu kan. Ya udah karena si drivernya juga minta buru-buru ya akhirnya ditransfer lah bang sama temen gue. Terus temen gue ke bawah ngambil makanannya itu. Terus driver buru-buru cabut gitu aja bang. Oke, habis ngasih langsung cabut ya? Iya, gak ngomong apa-apa langsung pergi gitu aja. Nah kedua temen gue ini ceritanya mau balik lagi bang kan ke atas nih habis ambil makanan. Lagi-lagi di pos security ada yang manggil-manggil bang, ngomong gini, mau kemana mbak? Ya temen gue nengok dong bang ke arah pos security itu. Ternyata ada bapak-bapak bang, pakai kemeja itu lagi, kemeja hitam itu lagi. Cuma bang yang bedanya itu dia nunjukinnya itu tanpa kepala. Hah? Iya bener. Bisa. Udah gitu katanya jadi nih gak ada kepalanya bang. Terus kepalanya itu dipegang sama dia, dijambak-jambak gitu. Nah kayak temen gue kayak gitu. Ya saking shock banget kagetnya itu, temen gue itu sambil nangis bang. Katanya semua badannya kaku sambil nangis ya kan. Itu ya agak lama lah bang sampai dia udah mulai bisa gerak, gak kaku lagi.
Dia lari bang ke arah kamar gue sambil nangis bang, itu larian ke atas. Ya gue sama temen gue yang di kamar ini ya bingung lah, kenapa nih orang tiba-tiba nangis sambil lari-larian kan ke kamar. Ya gue tanya, lalu kenapa? Cuma ya mereka silent semua bang, diem aja, masih sambil nangis tuh tapi diem aja. Gue tanyain, yang lihat berapa orang nih berarti? 2 bang. 2 orang? Iya 2 orang yang pas ngambil GoFood itu. Kan gue bertiga di atas. Gue nanya terus ya mereka silent semua. Silent, ya udahlah, ya percuma juga gue nanya. Dia cuma nangis aja gitu. Ya udah akhirnya gue suruh istirahat di kamar. Mereka pada istirahat di kamar bang. Itu makanan aja sampai gak dimakan sama dia bang. Gak jadi karena itu. Ya udah abis itu besokannya ya nggak ekstrim banget sih bang. Jadi besokannya tuh teman gue ini si April namanya. Jadi dia cerita, dia tuh kan selimutnya bolong bang. Selimutnya bolong? Iya. Jadi dia dapat selimut bolong nih bang. Ceritanya di hotel itu dia mau nuker selimut. Nah dia ke ruang staff lah. Nah kata temen gue ini, dari arah ruang breakfast itu dia udah ngeliat bang ada sinden. Hah? Iya, ada sinden. Tapi kata dia mah nggak serem bang, mukanya ya kayak orang lagi sinden biasa gitu. Gimana sih bang? Ya kayak gitu. Dia lihat itu, terus tiba-tiba ya udah dia nggak sadar lagi bang katanya. Nah karena gue berempat ini kan nungguin dia ya, kok ganti selimut lama banget nih anak gitu kan. Akhirnya gue cari lah bang, gue mutusin berempat itu buat nyari dia. Dan bener bang, asli itu bang, gue nemuin dia tuh di basement, di tangga basement itu yang gue bilang mau ke atas tuh. Di bawah itu lagi senyum sendiri gitu bang. Iya. Nah gue semua kaget kan. Nah si Rina ini temen gue ini ngelihat temen gue begitu, spontan lah bang, langsung ke depan hotel nyari orang lah, minta bantuin buat nyembuhin temen gue yang senyum ini. Ternyata alhamdulillahnya adalah orang yang mau bantuin bang, kayak Gojek atau ojek pangkalan gitu bang, yang lagi lewat. Dipanggil akhirnya mau nyembuhin, dibaca-bacain, sadar lah temen gue. Nah abis itu gue semua ke atas lagi. Resepsionisnya kagak ada nih? Gak ada bang malam-malam itu. Kosong. Gue tuh jarang banget sumpah ketemu resepsionis atau staff-staff yang lain di malam hari. Jadi tuh kalau gue tuh nemuin staff itu paling di pagi hari bang. Itu juga cuma ada 6 orang. Nah abis itu udahlah gue ke atas. Gue ke kamar lah bang. Gue tidur kan. Puncaknya itu pas di hari terakhir, malam terakhir lah bang gue di Jogja itu. Nah sebelum malam terakhir itu, gue tuh pas malam itu, pas temen gue kesurupan itu, gue udah mutusin buat pindah hotel bang, besokannya ceritanya nih sama keempat temen gue. Cuma si April yang kesurupan ini ngomong bang ke kita, ngapain pindah, tanggung kata dia gitu kan. Kan besok kita udah pulang gitu kan. Sayang gitu bang, kita udah bayar full 7 hari kan. Ya karena denger April ngomong gitu ya gue nggak jadi pindah hotel, dan ya udah gue terpaksa tetap di hotel itu sehari lagi. Nah puncaknya itu di malam terakhir gue di hotel itu bang. Nah pada malam itu sekitar jam 10-an lah bang. Ya gue packing barang lah. Jadi ceritanya jam 10-an itu teman gue juga mau beli rokok ke bawah. Jadi di depan itu kan ada warung bang, warung rokok. Dia pergi ke warung. Pas mereka pergi ke warung itu kan posisinya gue bertiga nih bang di kamar. Dia kan berdua sama temennya. Gue ada bertiga di kamar tuh lagi packing barang nih bang buat persiapan pulang besok. Nah di saat gue lagi packing barang ini, temen gue ini si Putri ini bang dengar suara gamelan sama sinden itu di arah depan kamar. Cuma gue sama si Rina ini nggak dengar, belum denger lah bang. Sampai akhirnya tuh lampu di kamar gue itu mati sendiri gitu kan. Ya si temen gue ini, si Rina ini ceritanya mau ngambil HP bang, yang ada di atas kasur, yang mau nyalain flash lah gitu kan. Temen gue lagi ngerogoh belakang kasur, katanya dia megang tangan, kayak megang tangan gitu yang katanya perlu koreng. Ya abis itu si Rina ini kan nengok ke atas ya bang. Dia nengok ke atas, gue juga berdua ini ikut ngeliat juga kan ya. Pas gue nengok, bener bang ada perempuan itu lagi bang. Ada perempuan yang pakai baju putih krem-kreman itu lagi.
Nah, Oke. cuma itu dengan mukanya yang setengah gosong bang, sama kulitnya kelupas gitu bang. Nah, ya di situ gue bertiga kaget lah bang. Akhirnya gue teriak-teriak lah sama teman-teman gue sambil lari ke depan. Mungkin karena suara gue bertiga kenceng, itu sampai ada 2 penghuni yang lagi check in itu keluar bang dari kamarnya, nyamperin kita lah ya. Habis itu ada juga si penjaga yang keluar dari ruangannya buat nenangin kita gitu. Gue langsung ceritain lah bang semua yang gue alamin di hotel itu ke 2 penghuni ini. Ternyata 2 penghuni ini sama-sama digangguin nih sama sosok perempuan ini. Dia cerita lah. Nah, penghuni yang satu ini cerita lah bang, katanya dia juga digangguin pas lagi tidur. Katanya kaki dia kayak ditarik gitu sampai dia jatuh bang ke ubin. Tuh penghuni yang pertama. Nah, yang penghuni yang kedua ini katanya digangguinnya pas lagi mandi bang. Jadi pas dia lagi mandi, tiba-tiba ditampakin langsung gitu sama itu sosok perempuan itu tuh bang. Berarti dia ikut mandi? Dia enggak nunjukin doang. Dia nunjukin aja. Nah, habis itu katanya sih dia langsung sakit itu bang berapa hari gitu. Udah dengar cerita itu ya udah, akhirnya nggak lama kemudian temen gue yang habis beli rokok ini ke atas lah, ngelihat gue bertiga ini udah pucet gitu bang, udah pucet kayak orang linglung gitu. Nah di situ orang-orang yang tadi udah pada masuk ke kamarnya masing-masing. Nah mereka nanya lah, lu kenapa kok pucet banget gitu kan? Ya karena saking shocknya gue bertiga, gue nggak jawab pertanyaan dia. Nah udah tuh akhirnya ya udah dilupain gitu aja, ya gue tidur lah bang. Gue berlima, gue mutusin tidur itu berlima bang di malam itu. Di kamarnya? Di kamar gue. Nah Nah sekitar jam 2-an pagi itu si Putri ini bangunin gue bang. Bangunin gue, minta temenin lah ke kamar mandi, katanya mau pipis. Nah dia mau pipis ya udah gue anterin dong. Gue anterin. Nah pas dia masuk ke kamar mandi itu nggak lama pintu kamar gue ada yang ngetok-ngetok bang. Dan itu suara Putri minta tolong bukain pintu. Hah? Iya. Dia ngetok-ngetok bukain pintu. Nah gue kaget dong. Gue langsung bangunin teman gue ini yang tidur ini kan. Mereka pada bangun, terus gue sambil bisikin kan, gue ini lagi nemenin si Putri loh di kamar mandi nih. Putri di kamar mandi tadi minta temenin gue pipis, tapi itu udah suara si Putri di depan lagi ngetok. Gue bilang gitu kan bang. Temen gue juga denger ketokan itu sama suaranya si Putri dari depan. Dari depan kamar itu. Dia ngomong apa pas ngetok itu? Iya ngetok, Alia gitu, Rina gitu, tolong bukain pintu gitu. Ya gue sambil bingung, gue berempat ini kebingungan sambil ngomong, ini yang asli yang di kamar mandi apa yang di depan pintu nih gitu kan. Soalnya apa yang di depan pintu suara Putri beneran bang. Ya gue juga dengan kekalnya lah, gue kan lagi nganterin si Putri ini ke kamar mandi. Gak pakai lama tuh bang, itu dari kamar mandi tuh gue denger suara nangis. Suara nangis tuh nyaring banget, dari nangis bang ke ketawa bang. Itu gue kaget banget itu, ya karena bukan gue doang yang denger, itu semua yang ada di kamar itu denger bang. Nah abis itu pintu kamar mandi itu dimainin bang sama dia, itu kenceng banget bang, dibuka tutup, itu tambah takut banget tuh bang gue. Kayak karena takut gue pada diem bang sambil ketakutan, sambil cuma lihat-lihatan aja. Terus nggak lama itu sosok tuh keluar bang dari kamar mandi. Itu ngelayang bang. Sumpah itu ngelayang. Tuh gue seketika itu gue berempat itu ya kaget bang. Tuh perempuan sambil bilang, ikut aku yuk. Gue berempat itu baru pertama kali ngalamin yang kayak gitu dan bebarengan gitu ngelihatnya ya kan. Ya sekitar ya gue nge-freeze aja. Terus nah si Siti ini temen gue tangannya itu deket banget bang sama colokan dan nyampe tuh ke ke stop kontak lampu. Dicalain lah tuh lampu, pas dinyalain itu sosok nggak ada bang, hilang gitu aja. Ya nggak pakai lama, sambil ketakutan gue buka pintu depan dong. Nah bener aja si Putri ini. Nah tapi dia ini dianterin bang sama penjaga hotel. Itu mukanya emang udah pucet kayak ketakutan gitu bang. Nah di malam itu tadinya niatnya gue mau langsung tanya ya bang dia kenapa. Cuma karena gue juga berempat lagi shock banget nih karena kejadian yang di dalam kamar itu. Ya gue saling diem-dieman aja bang. Saling diem-dieman udah. Sampai besokannya
baru gue berani cerita. Akhirnya ngumpul di mana tuh? Di kamar lu apa Di kamar sebelah? gua, di kamar gua, tetap balik di lagi. kamar gua. Nah besokannya gue check out lah bang ceritanya. Check out dari hotel itu jam 9 pagi. Habis check out kita langsung lah ke terminal. Nah di terminal itu gue langsung nanya lah nih bang sama si Putri tentang kejadian malam itu bang. Gue nanya, lu kenapa semalam? Lu tahu nggak, sekalian lah gue ceritain apa kejadian malam itu bang. Iya. Lu tahu nggak semalam lu bangunin gue minta temen kamar mandi, ternyata yang gue temenin itu bukan lu. Nah abis itu si Putri ini jawab bang, gue tuh semalam itu ditelepon lah sama keluarga gue, kata dia gitu. Oke. Gue ditelepon keluarga gue ke warkop lah ke bawah. Berarti awalnya memang di kamar. Di kamar. Yang berlima itu? Iya berlima itu di kamar. Nah nggak tahu jam berapa katanya ditelepon nih si Putri bang sama keluarganya. Dia ngangkat teleponnya itu ke bawah ke warkop. Buset, jauh amat. Iya dia ke warkop. Nah dia ngangkat teleponnya, ternyata katanya bapaknya lagi sakit bang. Udah selesai nelpon sama keluarganya, ceritanya dia mau naik ke atas bang. Dia mau naik ke atas, lagi-lagi di pos security bang. Di pos security, dia kan jalan nih bang, tiba-tiba ada yang ngomong, mau ke atas ya mbak? Gitu. Ya dia nengok bang, nengok ke pos itu. Ya itu, lagi-lagi si kepala buntung itu lagi bang. Dia nunjukin dengan kepala buntungnya dia bang. Abis itu ya seketika temen gua ini kaget bang. Ya kaget, abis itu nge-freeze gak lama dia langsung pingsan bang. Di basement. Ceritanya kata dia ada penjaga bang. Nah penjaganya itu ceritanya mau beli kopi lah bang, keluar. Nah nemuin si teman gue ini tiduran di basement. Ya apa ngelihat dia tiduran di basement, dibangunin lah nih sama penjaga itu kan. Akhirnya dia bisa bangun bang, dianterin lah sama penjaga ini ke kamar gue. Makanya itu dia ketok-ketok pintu kamar itu, minta bukain pintu sama penjaga. Iya. Nah dia bukain. Dengar cerita dia yang kayak gitu, gue berempat ya geleng-geleng aja bang. Karena kejadiannya di gua sama di dia beda gitu. Ternyata dia ke bawah, di dalam kamar itu gue berempat ngelihat kayak gitu. Yang tadinya awalnya yang gue lihat Putri gitu kan. Udah, akhirnya gue bilang sama dia kan sambil geleng-geleng kepala, ya Allah gue mau niat liburan kenapa jadi kena teror yang kayak gini ya, gue bilang gitu. Apalagi ya terornya bukan gue doang yang ngalamin, teman-teman gue gitu kan. Nah singkat cerita gue pulang nih bang ke Depok. Pulang tuh dari Giwangan ke Depok itu gue nyampe malam lah bang. Ya Isak lah mungkin ya. Ke rumah itu gue demam tinggi bang berlima. Lima-limanya? Lima-limanya. Nah gue berlima nih demam tinggi nih dari malam sampai pagi tuh masih demam bang. Nah keluarga gue ini notice bang, kayaknya gue bukan medis deh. Soalnya pas gue tidur itu gue ngigo bang. Bukan gue doang, malah berlima-limanya juga cerita. Orang tuanya pada bilang begitu. Akhirnya orang tua gue ini nyaranin buat gue semua pergi ke ustadz lah bang. Nah akhirnya gue berlima besokannya pergilah ke rumah ustadz ini. Sampai di rumah ustadz ini ya gue langsung diruqyah lah bang. Dibaca-bacain, itu gue berlima itu muntah bang, berlima-limanya. Habis didoain tuh gue muntah-muntah. Ustadznya ini gue berlima itu diikutin bang sama sosok-sosok yang ada di hotel itu. Berarti lebih dari satu sosok diikutin ya? Iya. Dah habis itu ya udahlah, habis kita diobatin alhamdulillah kita sembuh terus beraktivitas kembali bang. Udah aman? Aman. Berarti bener-bener udah nggak ngikutin lagi ya? Udah nggak. Habis diruqyah udah selesai bang. Iya. Alhamdulillah. Muntahnya muntah apa nih kak? Muntah air. Muntah air, muntah paku ya? Gila libat. Nah, berarti si penjaga hotel ini sering banget tuh nemuin orang tidur sembarangan tuh ya? Iya. Mungkin ya bang. Udah berapa kali tuh dia nemuin orang tidur sembarangan orang? Oke. Itu kan yang terakhir itu yang ngeliat kan si Putri ya? Si Putri ketika ngeliat sosok satpam ini udah berapa kali nih? Dia udah 2 kali bang. 2 kali berarti si Putri ya? Iya. Yang 2 kali ngeliat sosok
Satpam Si tanpa satpam kepala tanpa ya. kepala itu. Iya anjir, ngeri banget. Waktu pertama kali si Putri itu bangun dan minta dianterin kamar mandi, ada yang aneh gak sih ketika dia minta dianterin kamar mandi? Anehnya itu ya agak sedikit pucat aja bang mukanya, terus datar aja mukanya, minta anterin gue buat kamar mandi. Spesifik emang cuma Alia aja yang diminta bantuan? Iya, cuma gue doang bang. Yang lain dibangunin. nggak? Yang lain enggak. Jarak tidur antara Putri sama Alia? Sebelah-sebelahan. Bener-bener sebelahnya? Iya. Oh, oke. Mungkin karena itu ya? Iya bang. Ngeri banget. Terus sosok perempuan ini atau kuntilanak ini sama gak sama yang pertama kali dilihat di resepsionis? Sama bang. Sama? Cuma mukanya aja Yang berubah-berubah? yang berubah-berubah. Tahu dari mana samanya? Samanya bajunya bang. Bajunya itu kayak gimana sih kalau boleh di detail? Jadi baju kayak dress gitu bang. Mm-mm. Putih kekrem-kreman gitu warnanya bang. Bener-bener dress kayak orang baju tidur apa gimana tuh? Kayak baju daster gitu bang. Daster. Cuma memang mukanya beda-beda. Terakhir Mukanya ada beda-beda. Terakhir itu gosong. tengah gosong sama kelupas-kelupas gitu bang kulitnya. Sempet nanya gak sama penjaganya di hotel itu? Kenapa gitu latar belakangnya gitu? Gue nggak nanya sama penjaganya sih bang, cuma gue dengar dari orang-orang sekitar hotel itu aja. Kan gue kan sering ke warung kemana. Orang-orang hotel itu ya cerita lah bang, katanya emang sering banyak yang check in tuh katanya digangguin lah bang di situ. Sama ya sampai tukang driver juga ngomong gitu ke gue. Berarti kan ya udah terkenal angkernya gitu bang. Apalagi tadi kita juga sempat ngeliat benar-benar gue lihat reviewnya ya, ada yang memang bilang horor itu hotelnya. Wih, jadi penasaran. Penasaran tapi takut juga sih. Ya boleh bang, soalnya dicoba ini, nginep. Boleh dicoba nginep di sana. Coba nginep ya? Iya. Sendiri bang, Enggak, tidak akan mau sendiri. Tapi gila, gangguannya kan berarti lebih dari satu orang nih diganggu ya. Iya. Apalagi penghuni lain juga sama. Iya. Nah, penghuni lain itu juga termasuk kayak lagi liburan juga kah? Iya, lagi liburan bang. Cuma emang dia udah beberapa hari lah di situ. Jadi duluan dia dibanding gua. Duluan dia, nah dia cerita itu bang kalau dia digangguin juga. Tapi kenapa kalian nggak pindah sih dari pertama kali kalian digangguin gitu? Ya karena kita udah bayar full bang. Oh gitu. Nah kita tuh niat pindahnya tuh pas udah di hari-hari terakhir. Nah cuma temen gue ini kan gak setuju nih si April ini. Karena ya nanggung udah besok udah pulang. Iya sih emang nanggung juga. Cuma jadinya ya kena kejadian yang terakhir itu ya. Parah ya. Kalau untuk suara gamelan yang sering didengar itu berasal dari sosok sinden. Menurut Alia? Menurut gue sih iya bang. Soalnya gue dengar suara gamelan itu ya barengan sama sosok sinden itu. Nah, suara sinden. Sosok sinden ini itu sama gak sama sosok perempuan yang dilihat? Gue nggak pernah lihat sosok sindennya sih bang. Gue cuma dengar suaranya aja. Jadi yang lihat temen gue. Nah tapi menurut cerita temen gue ini si April ini katanya muka sindennya nggak serem kayak orang biasa aja. Kayaknya sih beda sih bang. Beda ya? Beda ya. Berarti kemungkinan ada 3 sosok ya? Iya bang. Yang ada di hotel itu ya? Iya kemungkinan. Dan yang paling serem kayaknya sih yang si satpam ya? Iya. Cuma alhamdulillahnya gue nggak pernah diliatin dia pas kepala buntung bang. Iya maksudnya kepala buntung udah buntung kepalanya bisa ngomong lagi kan? Itu ngomongnya dari kerongkongan apa dari palanya tuh? Kurang tahu. Tapi Alia semenjak ke hotel itu di tahun berapa tadi? Sorry. 2021 bang. Iya 2021 sempat pernah nginep lagi nggak di situ atau? Suami gue nih bang, katanya dulunya pernah nginep di situ juga sebelum sama gue. Sama siapa dia? Sama mantannya. Iya. Dia pernah ke situ. Pernah apa yang terjadi nih? Sama bang, digangguin bang. Ya cuma digangguinnya itu nggak kayak gue gitu bang. Cuma ngelihat sekelebat itu. Nah terus dia itu ngelihat sosok-sosok kayak gitu tuh di ujung basement itu bang, yang rumah itu. Kata dia. Dia ngeliat di situ karena dia juga nginep di situ nggak lama bang, cuma 2 harian lah. Dia cuma 2 hari. Cuma 2 hari di hotel itu. Berdua doang dia. Aduh kurang tahu deh.
By the way guys, Alia ini lagi mengandung 9 bulan dan kita doain semoga bayinya sehat ya. Amin. Dan juga fun fact-nya suaminya itu pernah jadi narasumber juga di sini. Namanya siapa? Aduh, Arif. Ya, Mas Arif yang cerita tentang tawuran ya. Nanti tampilin aja kalau emang teman-teman pengen nonton versi suaminya, tapi beda, bukan cerita hotel itu, tentang tawuran. Nah, terakhir Alia, mungkin boleh ada pesan ke teman-teman mengenai cerita yang tadi diceritain sama Alia gitu. Ya, pesan gue kalau mau nginep di hotel jangan lihat murahnya ya guys. Emang itu murah banget ya? Murah bang, ya 150-an lah. 150? Iya. Kebayang sih hotelnya seperti apa ya, 150 ya. Apalagi dengan selimut yang bolong ya. Bolongnya semana dah tuh. Oke, terus. Ya itu aja sih bang. Sama kalian ya, cek Google review ya. Iya. Kalau pengen nginep dimanapun, takutnya ya jadi kejadian kayak begini ya. Iya benar. Oke. Ale, terima kasih. Oke bang. Udah datang ke Lentera Malam ya. Oke. Sehat. Semoga sehat dan lancar sampai lahiran. Amin bang. Amin ya. Oke, untuk video kali ini gue rasa cukup guys. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Alia izin pamit. Bye.